Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tentunya kita sudah mengetahui bagaimana cara kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita akan mendalami kembali tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke materi pengertian kitab. Nah, kitab berarti tulisan. Secara istilah, kitab adalah kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Nah, tentunya kita mengetahui sejarahnya, yang kemudian juga kita meyakini keberadaannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab tersebut. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Nah, tentunya dengan cara kita membaca dan mengajarkannya. Dengan cara kita rajin membaca dan mengajarkannya, dengan cara kita memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, dan kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya. Dan mungkin masih banyak lagi tentang bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran. Nah, kita akan bahas nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas yang pertama, kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Torah yang berarti hukum atau syariat. Bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Isi dari kitab Taurat, ada 10 hukum dalam kitab Taurat. Yang pertama, menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya ada satu, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua atau B, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Tidak boleh kita menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nah, kemudian memuliakan hari Sabtu. Memuliakan hari Sabtu ini dimaksudkan adalah bahwa dulu mereka merayakan hari Sabtu sebagai hari rayanya. Hari raya pada masa Nabi Musa, agamanya pada saat itu. Kemudian yang keempat, menghormati kedua orang tuanya. Kelima, larangan mencuri.
Keenam, larangan membunuh manusia. Ketujuh, larangan berbuat syirik. Nah, syirik itu menyekutukan Allah. Kemudian kedelapan, larangan melakukan zina atau berbuat zina. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Saksi palsu itu dilarang. Kemudian kesepuluh, larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Itu mengambil hak orang lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada kitab Zabur. Zabur berasal dari kata Jabaro yang artinya tulisan. Jadi Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis dari bahasa Kipti. Zabur sering disebut juga dengan Mazmur. Diperuntukkan juga bagi Bani Israel. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini berisi nyanyian, puji-pujian kepada Allah atas segala rahmatnya, juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah-hikmah. Sedangkan syariatnya atau hukum-hukumnya masih mengikuti syariat yang ada di dalam kitab Taurat, karena masanya masih berdekatan antara Taurat dan Zabur. Kemudian untuk syariatnya atau hukum-hukumnya, muamalahnya masih ikut kepada kitab-kitab Taurat. Ini berkaitan dengan kitab Zabur. Makanya kitab Zabur hanya berisi nyanyian, dimaksudkan adalah puji-pujian kepada Allah atas segala rahmatnya, juga berisi zikir, doa, dan nasihat, serta hikmah pada masa lalu. Nah, kemudian kita bahas berkaitan dengan kitab Injil yang ketiga. Injil dari kata Angelion, dari bahasa Yunani, artinya kabar atau selamat. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani, ditujukan kepada kaum Nasrani, meskipun juga sama-sama yaitu dari orang-orang Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajarannya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tentang firman dari Quran surat Al-Maidah ayat 46 berkaitan kitab Injil. Nah, kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang isinya dihapus, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia, yaitu tentang kasih sayang. Kemudian kitab-kitab Al-Quran. Al-Quran sendiri ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab. Nah, ini bentuk jamak dari isim masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan dengan jalan mutawatir
dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perantara malaikat Jibril dan membaca Al-Qur'an dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah lah yang benar-benar memeliharanya. Isi kandungan Al-Qur'an. Apa saja isi kandungannya? Nah, bahwasanya isi kandungan Al-Qur'an berlaku untuk semua manusia dan untuk semua golongan. Di antaranya yang pertama adalah tentang ketauhidan atau pengesaan Allah atau disebut juga dengan akidah. Kemudian yang kedua, cara-cara mengabdi kepada Allah atau sering disebut fikih atau ibadah. Kemudian ada tata krama kehidupan sehari-hari. Itu sering disebut juga dengan akhlak. Keempat, ada mengandung ilmu pengetahuan atau sains. Kemudian ada kabar gembira bagi yang beriman dan peringatan bagi yang kafir. Kemudian yang keenam, berkaitan tentang cara berhubungan dengan masyarakat, yaitu muamalah dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah, itu namanya muamalah. Kemudian ada juga yang ketujuh, sejarah orang-orang terdahulu atau disebut dengan tarikh. Di situ semuanya dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Nah, tentunya kita mengetahui bahwasanya sangat lengkap dalam Al-Qur'an tentang perjalanannya, bagaimana kita hidup berpedoman pada Al-Qur'an. Insyaallah semuanya ada di situ. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, kita akan bahas. Tadi udah membahas 4 kitab. Sekarang kita akan apa atau perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu wahyu dari Allah yang berbentuk kitab atau telah dibukukan. Suhuf wahyu Allah yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Di sini bahwasanya suhuf itu lebih lebih hanya berupa lembaran, tidak banyak seperti yang kitab-kitab Allah turunkan. Nah, para nabi yang menerima suhuf sebagai berikut, ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa. Nah, kemudian fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah sebagai pedoman hidup manusia dan sumber hukum manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembimbing ke jalan yang lurus. Yang ketiga, menanamkan moral akhlak yang baik dalam jiwa manusia. Yang keempat, mampu menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, dapat mempertebal keyakinan terhadap Sang Pencipta. Yang keenam, menenteramkan jiwa batin yang percaya kepada wahyu Allah, yaitu Alkitab. Nah, ini tadi berkaitan dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Tentunya kita harus selalu membaca dan mengerti tentang isi dalam Al-Quran dan kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, marilah kita baca dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.